beberapa kasus lainnya yang terjadi di lapangan, yaitu temuan-temuan dari kawan-kawan JPPR, dan ini bisa menjadi latar belakang bahwa integritas penyelenggaraan pemilu atau integritas penyelenggara pemilu yang ada di Gorontalo juga yang sifatnya lokal juga kecenderungannya masih sangat minim sekali. Artinya upaya-upaya untuk melakukan pemilu yang baik juga masih sangat kurang. Itu terlihat pada kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di kabupaten 3 kabupaten. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ibu Siti Hasrina Said, ya, Koordinator DPD Provinsi Gorontalo, ya, yang juga sebagai orang yang setidaknya tahu persis bagaimana mekanisme di dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Ya. Kepada Ibu Siti Hasrina Said, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya, Bung Ya, kedengaran. Faisal, kedengaran. Yuk. Selamat siang menjelang sore. Menjelang sore ya, selamat sore. Salam bahagia untuk kita sekalian. Yang terhormat narasumber Pak Dahlia Umar, Pak Ramzi Boking yang belum nongol. Kemudian teman-teman dari JPPR, Bung Guslan dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Kemudian teman-teman dari GMP, Bung Faisal dan kawan-kawan. Salam bahagia untuk teman-teman para pegiat pemilu di mana saya berada. Kalau mendengar paparan dari Pok Dahlia, saya kira sudah cukup jelas ya. Sepertinya dalam kajian akademik sangat terstruktur. Saya hanya menambahkan bagaimana sekilas saja perkembangan teman-teman penyelenggara di tingkat lokal di Gorontalo sejak tahun 2012 sampai 2020 perlu kita ketahui bahwa hajatan pilkada ini sudah lewat. Para kontestan yang sudah terpilih itu sudah dilantik, dan tentu saja apresiasi buat teman-teman, penyelenggara pilkada yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Gorontalo, karena di Gorontalo ini ada 3 kabupaten yang melaksanakan pilkada. Keberhasilan teman-teman penyelenggara ini tentu saja ada pihak yang tidak puas atas keberhasilan tersebut, sehingganya ketidakpuasan ini para pihak melakukan upaya-upaya hukum, baik itu dalam bentuk mengadukan penyelenggara ke DKPP atau melaporkan ke Bawaslu atau menggugat ke MK. Nah, fenomena gugatan, laporan, dan aduan ini tentu sebagai penyelenggara tidak bisa kita lepas dan kita harus bertanggung jawab dengan risiko-risiko tersebut. Teman-teman sekalian, dengan adanya aduan seperti itu berarti ada ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara. Sekalipun pada dasarnya penyelenggara itu merasa sudah melaksanakan amanah dengan baik, tetapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa dengan banyaknya laporan ke Bawaslu, baik itu pelanggaran administrasi yang bisa diteruskan ke pidana, maupun banyaknya aduan ke DKPP dalam urusan kode etik, ini menandakan bahwa penyelenggara kita baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai di tingkatan desa, kelurahan, belum maksimal bekerja. Artinya penyelenggara pemilu saat ini
belum mampu menegakkan kata kemandirian, profesionalitas, integritas, dan kredibilitas. Tadi Mbak Podalia sudah banyak menjelaskan tentang tipikal prinsip sifat yang mestinya harus dilaksanakan oleh para penyelenggara. Untuk Gorontalo, jadi untuk wilayah Provinsi Gorontalo, data DKPP itu dari tahun 2012 sampai 2020 sudah kurang lebih 15 orang yang dijatuhi hukuman sanksi, 10 diantaranya anggota KPU dan sisanya adalah anggota Bawaslu. Dan sanksinya ini memang berat karena langsung pemberhentian tetap. Jadi mungkin teman-teman pegiat sudah mengetahui langsung seperti apa nuansa pilkada Pilwako pada saat itu, karena kebanyakan pemberhentian tetap itu ada di Kota Gorontalo. Kemudian dari dengan merebaknya kasus pelanggaran kode etik ini yang sangat fluktuatif, kadang meningkat, kadang juga menurun, ini tentu saja kita pertanyakan ada apa dengan integritas itu. Ini kan tadi Pok Dahlia sudah menyampaikan bahwa ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Ya, dari prinsip-prinsip, dari asas-asas penyelenggara yang terabaikan oleh para penyelenggara, ada yang kasat mata bisa kita lihat, yaitu dari sisi profesional, tapi dari sisi rasa adil, mandiri itu tidak bisa kita lihat. Nah, bisa jadi bahwa dengan adanya turbulensi kepentingan, turbulensi pengabdian, jadi ada karena bicara etik adalah bicara moral, bicara sikap antara tutur kata saja, kemudian sikap dan perilaku itu bisa terbaca oleh masyarakat, sehingganya kita menganggap bahwa para penyelenggara ini, jadi untuk membedakan bahwa itu adalah melanggar hukum dengan melanggar etik, kalau melanggar etik tentu saja bahwa para penyelenggara ini mengabaikan sumpah janjinya pada saat dilantik, karena pada saat dilantik itu dia sudah diikrar ijab kabul bahwa dia akan melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian dia melanggar asas-asas, prinsip-prinsip yang tadi Pok Dahlia sudah jelaskan. Jadi ini berhubungan dengan kepatutan, apakah perilaku penyelenggara ini layak atau tidak layak, patut atau tidak patut. Jadi ini yang harus kita elaborasi sebenarnya ke depan, khususnya pada teman-teman pegiat, seperti apa sebenarnya para penyelenggara ini ke depan, agar betul-betul integritas ini satunya kata dengan perbuatan, jangan cuma sekedar syarat bahwa membuat pernyataan bahwa saya sudah berintegritas, tapi pada kenyataannya nanti justru tidak berintegritas, karena dari sikap, dari perilakunya itu sudah menggambarkan bahwa orang-orang ini yang boleh dikata tidak mampu diberikan amanah. Jadi saya kira kemudian untuk tim pemeriksa daerah, jadi jangkauan TPD di daerah itu sangat terbatas. Dia hanya perpanjangan ketika perpanjangan tangan DKPP RI ketika ada teman-teman jajaran Bawaslu maupun KPU di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Itu TPD, tim pemeriksa daerah itu ikut membantu mendampingi DKPP pusat pada saat persidangan. Jadi TPD itu hanya menjadi tim majelis pada saat persidangan. Nah, di aturan terbaru bahwa khusus untuk penyelenggara tingkat ad hoc itu bukan lagi ranah TPD ataupun DKPP, tapi diselesaikan oleh Bawaslu tingkat kabupaten kota atau KPU di tingkat kabupaten kota. Ini untuk ad hoc. Jadi
pelanggaran yang kode etik yang terbukti dianggap melanggar kode etik oleh penyelenggara tingkat kecamatan sampai ke desa itu diselesaikan oleh KPU maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Tetapi untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu Kabupaten Kota sampai provinsi ataupun sampai RI itu dilaksanakan oleh DKPP dan TPD. Jadi ini batasan bekerjanya TPD di tingkat daerah. Bisa saja TPD juga dibantu kepada teman-teman yang ada di Bawaslu atau di KPU Kabupaten Kota jika memang membutuhkan. Tapi selama ini karena KPU maupun Bawaslu tingkat Kabupaten Kota juga diberikan arahan bimbingan teknis tentang bagaimana penyelesaian menjadi majelis ketika jajaran ad hoc melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian jenis sanksi di DKPP cuma 3, yaitu teguran tertulis. Jadi tegurannya bersifat peringatan ringan saja atau peringatan keras. Kemudian yang kedua, pemberhentian sementara. Jadi pemberhentian sementara ini misalnya ada penyelenggara yang dalam perjalanan terindikasi melanggar hukum, itu bisa diberhentikan, tetapi ketika dia terbukti tidak bersalah maka itu dipulihkan atau diaktifkan kembali. Kemudian pemberhentian tetap ini apakah dalam bentuk jabatannya sebagai ketua atau sebagai kordip atau memang pemberhentian sebagai anggota komisioner. Kemudian karena DKPP ini adalah diberi tugas eksklusif untuk memberikan sanksi bagi penyelenggara yang nyata terbukti melanggar kode etik, maka tujuan daripada DKPP ini adalah pertama mendidik, membimbing, membina para penyelenggara agar tidak melakukan pelanggaran kode etik. Jadi pembinaan di sini, kalau istilahnya Ketua DKPP Prof. Muhammad bahwa daripada merusak sebelanga susu dari setitik noda lebih bagus yang setitik noda itu diamputasi. Jadi kita membimbing bukan berarti bahwa setelah membina, jadi pembinaan ini dalam bentuk efek jerah bagi teman-teman yang lain agar tidak mencontoh teman-teman yang sudah melanggar kode etik. Yang kedua, memperbaiki tata kelola institusi. Jadi DKPP hadir memberikan sanksi sesungguhnya juga untuk memperbaiki institusi tersebut. Jadi kami pengalaman di Bawaslu ini Bang Faisal ya, kami sampaikan pengalaman kami di Bawaslu kemarin. Ada 2 komisioner yang dipecat, diberhentikan oleh DKPP, itu bukan karena tadi yang dijelaskan bahwa ada permainan money politik, tapi memang kita dari internal kesekretariatan di dalam ini yang kurang terkelola dengan bagus. Jadi ini salah satu bentuk kenapa DKPP itu memberikan sanksi secara kelembagaan. Kemudian yang terakhir dan ini sangat penting yaitu untuk menyelamatkan kehormatan lembaga. Nah ini yang perlu kita garis bawahi bahwa kehadiran DKPP untuk seluruh penyelenggara itu semata-mata adalah menjaga marwah, menjaga harkat dan menjaga martabat, baik martabat penyelenggara itu sendiri maupun martabat kelembagaan itu sendiri. Saya kira demikian Bang Faisal, nanti berkembang dalam sesi tanya jawab. Baik. Makasih. Ya, terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti Hasina Said atas informasinya, pemaparan informasinya tadi. Dan saya kira cukup juga menjadi tunjukan juga dari kawan-kawan para relawan yang ada di Gorontalo. Setidak-tidaknya
ada rasa positivisme dari Ibu juga ya untuk para penyelenggara pemilu yang ada di Provinsi Gorontalo. Baik kawan-kawan sekalian dan seluruh para narasumber, kali ketiga ini kayaknya Bapak Ramsi Bokings belum hadir, ya, belum hadir di tengah-tengah kita, masih ada halangan. Tetapi di sini saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang telah kawan-kawan peserta webinar kali ini, ya, ada komentar, ada 2 pertanyaan, ya, terkait dengan pertama ini pertanyaan dari siapa ini? Henry, ya. Henry dari STT Indragiri, Riau. Oh. Pertanyaannya, ya, jadi untuk menunggu Kak Rams Bookings, Pak Rams Bookings, baiknya kita langsung beralih ke pertanyaan dan sesuai dengan saya katakan tadi bahwa pertanyaan akan diberikan kepada masing-masing pembicara, masing-masing narasumber. Nah, baik, ini ada dari Henry dari STT Indragiri Riau, ya, kepada Ibu Dahlia Umar. Ya. Izin bertanya kepada Mbak Dahlia Umar, bagaimana pengamatan Mbak terhadap lembaga ad hoc penyelenggara pemilu dalam hal pelanggaran kode etik dan administrasi? Ya. Halo. Ini langsung saya jawab atau mau dibacakan dulu pertanyaan-pertanyaan? Ya, silakan langsung jawab, Bu. Begitu. Saya jawab ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Bu. Jadi, bagaimana kalau yang melanggar itu lembaga ad hoc, yaitu PPK PPS, ya. Misalnya pelanggarannya ada perpindahan suara, atau pelanggarannya ada PPK PPS yang tidak netral. Nah, apakah itu ada? Itu ada dan sangat banyak. Bahkan di Jakarta ada yang menurut saya itu sangat fatal kesalahannya. Dan sempat diperiksa Bawaslu dan ada pengakuan. Nah, kalau kita melihat diatur dalam peraturan DKPP, seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh panitia ad hoc, baik PPK, PPS, KPPS, itu langsung ditangani oleh institusinya di atasnya, dalam hal ini KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi. Kedua, juga kalau misalnya ada di Panwascam, PPL, dan seterusnya, itu ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi. Nah, bagaimana kalau ada kejadian pelanggaran itu atau bahkan sudah masuk dalam kategori tindak pidana atau tingkat pelanggaran administrasi berat yang bahkan pernah diperiksa dan sempat diperiksa oleh Bawaslu. Nah, itu harus ditangani secara serius oleh penyelenggara pemilu. Apakah sanksinya itu kemudian sanksi etika diberhentikan kalau dia masih dalam kurun masa jabatan, atau dia di blacklist, tidak boleh lagi jadi penyelenggara pemilu karena sudah terkena pelanggaran administrasi. Kalau sudah mencapai tahap pelanggaran pidana, maka bisa saja diproses pelanggaran pidana yang bersangkutan. Tetapi tampaknya apakah saya yang terlewat ya? Mohon kalau teman-teman di sini tahu, saya belum pernah melihat rilis KPU RI atau Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, dimanapun di Indonesia ini tentang tindak lanjut pelanggaran panitia ad hoc. Karena pada saat saya kan TPD, ini juga Bu Aslina ya, saya kira pasti tahu ya. Kami di TPD itu di seluruh Indonesia itu dalam rakor-rakor di DKPP bilang DKPP juga tidak punya data dari KPU dan Bawaslu berapa misalnya penyelenggara yang panitia ad hoc itu
melanggar etika dan ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu. Jadi sangat sulit untuk menilainya sekarang. Tapi sangat penting untuk diingatkan ya kepada KPU dan Bawaslu untuk kemudian mampu mendata, mampu menindaklanjuti, dan mampu memberi sanksi terhadap kawan-kawan yang melanggar di tingkat daerah. Demikian. Oke, terima kasih Ibu Dahlia. Ini juga ada pertanyaan, ya. Pertanyaan kedua dari Andi Sarjono. Ya, ini pertanyaan sepertinya untuk kedua narasumber, ya, tidak ditujukan kepada satu saja, tapi langsung ke dua narasumber ini. Izin bertanya terkait integritas penyelenggara pemilu yang saat ini cukup menghantui penyelenggara. Menurut kami, diawali dari rekrutmen penyelenggara itu sendiri, yang tentunya akan berdampak pada kinerja penyelenggara pemilihan. Mohon bagaimana mekanisme yang tepat terkait rekrutmen penyelenggara. Nah, untuk itu Ibu Lina Said, ya, bisa menjawab ini pertanyaan dari Andi Sarjono. Ya, terima kasih Bung Faisal. Lalu dilanjutkan juga, ya, dilanjutkan. Jadi kami punya pengalaman menjadi tim seleksi tahun 2018 sama dengan Pak Ramzi Boking untuk seleksi Bawaslu Kabupaten Kota. Pengalaman kami bahwa sebenarnya tidak cukup waktu buat tim sel untuk mencari atau menelusuri rekam jejak para calon-calon peserta. Mestinya tim sel diberi waktu banyak, apakah dalam 1 bulan. Jadi range waktu 3 bulan bekerja tim sel itu tidak cukup untuk mengetahui seluruh rekam jejak para pelamar atau calon penyelenggara, karena dia dibatasi oleh waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memang mekanisme yang harus dijalankan oleh tim sel, mulai dari pendaftaran, pemberkasan, sampai pada tes tertulis, wawancara. Itu juga tidak cukup waktu bagi tim sel untuk mengevaluasi semua peserta. Mestinya, jadi kami dari tim sel pada saat itu menganggap bahwa mestinya tim sel harus turun melihat dari dekat, ya, dari dekat calon-calon peserta itu seperti apa perilaku, sikapnya selama belum masuk jadi penyelenggara atau dalam kehidupan sehari-harinya. Mestinya itu yang harus kita dekati. Jangan berharap kepada ada kan diberi 1 minggu bagi masyarakat untuk menilai, memberikan rekomendasi. Kita jangan terlalu berharap kepada masyarakat karena bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya karena dia temannya, maka hanya bilang berikan saja dukungan. Bukan karena temannya maka menjatuhkan. Jadi ini tidak objektif sebenarnya penilaian masyarakat ketika kita mengharapkan ada semacam apa istilahnya, kalau kita ingin melihat sejauh mana kredibilitas calon-calon ini untuk dilakukan penilaian bagi tim sel. Jadi ini keterbatasan waktu, ya. Jadi ini keterbatasan waktu untuk menilai apakah seseorang itu berintegritas atau tidak. Karena urusan integritas itu adalah urusan sikap, karakter seseorang. Dan ini tim sel tidak bisa menjangkau masuk tentang seperti apa karakternya karena keterbatasan waktu tersebut. Tim sel juga hanya mengenal sepintas para calon. Itu pun pada saat wawancara. Jadi tidak mengenal secara keseluruhan seperti apa kehidupan mereka, mulai dari rumahnya, organisasinya, kehidupan hari-harinya. Nah, kalau itu kita memulai dari rekrutmen tim sel untuk menyaring betul orang-orang agar betul-betul berintegrasi, saya kira harus diperbanyak waktu untuk kegiatan, diberikan waktu kepada tim sel, jangan cuma 3 bulan. Ini, jadi ini perlu mudah-mudahan teman-teman dari JPPR bisa mengusulkan, ya, suara-suara seperti ini bahwa
eh, rekrutmen awal itu untuk menjaga integritas itu dimulai dari rekrutmen dari tim sel. Yang kedua, untuk menjaga integritas juga itu saya kira dari tim selnya juga. Seperti apa integritasnya tim seleksi itu dalam menyeleksi orang-orang untuk berintegritas. Karena banyak kasus justru berangkat dari tim sel yang tidak berintegritas sehingga menghasilkan penyelenggara yang tidak berintegritas. Maka ini juga jangan asal memilih saja tim sel tanpa diketahui bahwa seperti apa pribadinya. Saya kira itu ya Bang Faisal. Mungkin Pok Dahlia bisa menjelaskan lebih jauh. Terima kasih. Baik, ini juga menarik Ibu Lina. Ya. Dilanjutkan juga, ini juga menarik. Sebenarnya seperti apa pola koordinasi internal di antara lembaga penyelenggara dalam hal menyikapi intervensi dari luar? Nah, ini pertanyaan menarik dari Pak Kadir. Oh, Kak Kadir kalau tahu. Kira-kira bagaimana, Bu? Bagaimana? Ulang-ulang dulu. Sebenarnya seperti apa pola koordinasi internal di antara lembaga penyelenggara dalam hal ini menyikapi intervensi dari luar? Ini kan kecenderungan kita lihat bahwa ada intervensi ya, intervensi dari luar. Iya. Jadi ini juga yang menjadi warning buat kita, buat masyarakat, bahkan bagi penyelenggara. Sebenarnya kita jangan dulu terlalu jauh keluar bagaimana kita bermitra dengan baik, seumpama di Bawaslu, bagaimana bermitra dengan KPU, tapi bagaimana internal kesekretariatan dulu itu harus dibina. Apakah harus karena terkadang di dalam saja itu sudah tidak bersinergi dengan sekretariat dan komisioner juga tidak bersinergi sehingga akan timbul bahwa dia tidak berintegritas. Jadi kita jangan dulu jauh-jauh keluar, tetapi kita harus memperbaiki dulu internal di dalam di tubuh Bawaslu seumpama, lembaga Bawaslu seperti apa di dalam, sinkronisasi koordinasinya dengan sekretariat atau para anggota, karena ini juga tipikal komisioner itu beda-beda. Ada yang betul-betul ingin menjalankan aturan, ada anggota lain justru menganggap bahwa ya kita fleksibel aja. Ada juga yang menganggap bahwa yang penting pada saatnya kita sudah ikut aturan. Jadi seperti itu. Jadi internal lembaga itu yang harus kita perbaiki dulu sebelum keluar dengan mitra-mitra lain. Kemudian yang kedua, karena penyelenggara itu harus ada kemandirian. Jangan sampai diintervensi oleh institusi lain. Nah, ini harus dijaga, tetapi kadang juga dari 5 komisioner, ada 3 yang betul-betul mandiri, yang betul-betul sesuai dengan aturan, berintegritas, tapi 2 ini yang lebay. Terlalu sibuk populis ya, mencari populis di luar, karena mungkin punya kepentingan juga di luar. Mungkin setelah ini saya harus punya jaringan-jaringan. Jadi seperti itu. Jadi ini juga sebenarnya menjadi bahan evaluasi buat teman-teman penyelenggara. Dan kembali lagi tadi ke hal rekrutmennya. Jadi persoalan rekrutmen tadi harus betul-betul dibenahi, diperbaiki. Kemandirian ini penting. Independensi seorang penyelenggara itu penting untuk mengukur bahwa orang-orang itu berintegritas. Jadi jangan sampai diintervensi. Jadi seumpama contoh-contoh konkret saja, Panwascam di tingkat kecamatan, jangan sampai diintervensi oleh Pak Camat. Masuk diintervensi oleh teman-teman PPK. Tapi betul-betul Panwascam ini atau PPK ini ketika ada tahapan yang betul-betul harus dilaksanakan, ya jangan mau dipengaruhi. Artinya harus bersikap sesuai integritas itu kan satunya kata dengan perbuatan. Kalau itu saya memahami seperti itu.
sehingganya independensi seorang penyelenggara, kemandirian seorang penyelenggara itu terjaga dengan baik ketika dia tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Jadi etika juga ini, integritas juga ini sebenarnya tidak harus dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara, kepada pasangan calon, kepada pemilih, ya, kepada peserta, itu juga harus memiliki etika. Jadi tidak fair juga ketika di setiap hajatan pilkada itu hanya ditujukan bahwa integritas seorang penyelenggara itu adalah sesuatu yang wajib, harga mati, sementara pesertanya tidak beretika. Jadi saya kira 4 komponen ini harus berdiri, harus tegak, menjalankan, menegakkan kode etik sesuai dengan porsi masing-masing. Saya kira Bung Faisal. Baik, terima kasih Bu Lina Said. Ya, juga dari kawan-kawan peserta ini saya kira antusias juga untuk bertanya, untuk mencuri-curi informasi ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Tetapi sebelum ke Ibu Dahlia Umar, juga misalkan kalau kita tarik di Gorontalo secara lokal, ya, penyelenggara pemilu di lokal itu memang sebenarnya tidak terlalu kelihatan bagaimana upaya-upaya mereka dalam melakukan, misalkan dari segi mencerdaskan para pemilih atau memastikan bahwa pemilihan itu berjalan dengan baik, aman. Tetapi kecenderungan yang ada justru di bawah di masyarakat ini adalah masyarakat justru lebih banyak timbul skeptisme terhadap para penyelenggara, khususnya di lokal di Gorontalo, karena memang tidak punya chemistry begitu ya, tidak punya chemistry antara penyelenggara juga antara masyarakatnya, lalu tidak punya semacam rasa ingin mensukseskan bersama, dan pada akhirnya skeptisme itu akhirnya berjalan dengan lama, dan kesannya di Gorontalo itu ya cuma sekedar memilih, tapi hasil dari pemilihan mau baik atau tidak itu belakangan. Nah, itu yang menjadi kecenderungan sekarang di masyarakat Gorontalo pada umumnya. Nah, melanjut daripada itu, ini juga ada pertanyaan dari Romi Marta Laji, ya. Ini kepada Ibu Dahlia Umar. Ya. Bicara integritas penyelenggara pemilu, harus dimulai dari rekrutmen, dari tim selnya. Sebagaimana kita tahu tim sel ini tidak bebas, berasal dari akademisi, baik dari yang berasal dari ormas. Selama tim sel berasal dari perwakilan ormas atau afiliasi dari parpol, tim sel seharusnya netral. Pertanyaan untuk Ibu Dahlia Umar. Oh, ini penyelenggara pemilu, sebagaimana kita tahu tim sel ini tidak beres. Tidak beres. Oke, Ibu Dahlia Umar. Halo, ya saya jawab ya. Bapak Ibu sekalian, dalam menyeleksi ada beberapa aspek yang dinilai. Jadi yang dinilai itu pertama kapasitas keilmuannya. Jadi kalau kita mau jadi penyelenggara pemilu, kita harus tahu apa itu pemilu, apa itu demokrasi, apa yang dimaksud dengan apa pemilu yang bebas dan adil, apa tugas-tugas penyelenggara pemilu, itu dulu kita harus tahu. Itu aspek kompetensi keilmuan. Yang kedua, kompetensi mental atau emosional intelijensia yang bersifat emosional. Jadi kedewasaan berpikir, kepemimpinan, kemudian pengalaman dalam mengelola organisasi itu juga menjadi penilaian. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah rekam jejak. Nah, itu yang kemudian menjadi standar penilaian calon anggota KPU atau Bawaslu. Ada orang yang mungkin dia bagus pengalaman kepemiluannya, pengetahuannya, tapi ternyata dia punya rekam jejak yang sangat tidak bagus. Misalnya dia pernah punya
prestasi yang atau pernah punya pernah tercatat kinerjanya dalam lembaga atau organisasi yang dia ikuti tidak baik, atau misalnya dia bagus kepemimpinannya tapi nggak ngerti apa-apa soal pemilu, atau dia bagus pengetahuannya, emotional intelligence-nya, tapi rekam jejaknya buruk. Jadi kombinasi tiga itu tidak bisa tidak diperhatikan. Jadi tiga-tiganya itu penting. Nah, kemudian siapa yang menentukan adalah tim seleksi. Nah, tim seleksi itu yang menentukan adalah KPU RI untuk seleksi KPU Kabupaten Kota se-Indonesia dan Provinsi se-Indonesia. Kalau pengalaman saya tidak terlalu paham seleksi yang sekarang ya, karena yang sekarang ini yang tadi disampaikan kok banyak dari dari unsur ormasnya, dari ukurannya tidak lagi yang 3 hal itu ya. Tadi yang 3 hal yang saya sebut tadi ya, kompetensi, kemudian emotional intelligence, sama rekam jejak. Tapi kok kemudian sepertinya banyak yang aspek-aspek latar belakang ormas itu diperhatikan. Nah, itu menurut saya harus dikaji kembali kenapa itu menjadi faktor penentu untuk seleksi periode sekarang. Karena yang saya alami pada saat saya menjadi KPU tidak seperti itu. Yang saya rasakan, ya ini saya bisa subjektif ya, saya tidak merasa harus mencari ormas yang mendukung saya tidak merasa harus mencari orang-orang yang berkuasa secara politik di Jakarta supaya saya terpilih jadi KPU di DKI, saya tidak mengalami itu. Tetapi sepertinya pengalaman yang saya alami sangat berbeda dengan calon KPU di periode saat ini. Jadi mungkin teman-teman bisa, kalau ada yang mau mengkaji itu ya, ini Netfeed Indonesia mau bikin buku tentang evaluasi pemilu dan pilkada. Mungkin ada yang mau nulis tentang itu, kami sangat welcome ya. Apa yang menyebabkan kemudian KPU dan Bawaslu saat ini sangat kental afiliasi ormas dalam penyelenggaraan seleksinya. Yang kedua, apa tadi ya, soal apa ya tadi ya, Faisal ya? Mungkin tadi Mbak Dahlia soal apa untuk bagaimana menjadikan penyelenggara ini berintegritas. Nah, dimulai dari Timsel dulu, kira-kira gitu. Saya tidak pernah jadi Timsel, jadi saya tidak tahu ya kriteria seseorang itu dipilih dalam tim seleksi. Tapi yang saya tahu, tim seleksi itu harus mengajukan diri karena dia adalah seleksi terbuka di KPU RI. Jadi seleksinya itu terbuka di KPU RI, kalau di Bawaslu saya tidak tahu. Kemudian orang boleh kita dalam tanda kutip melamar ya, atau mengajukan atau mencalonkan diri sebagai calon Timsel. Ada beberapa orang yang kemudian cerita ke saya, dia sudah, kan Timsel itu bergelombang-gelombang ya, jadi di daerah itu tidak sama, semuanya tidak seragam kalau KPU RI itu seleksinya. Ada yang mengeluhkan, kami itu udah sering daftar Timsel itu tidak pernah dipilih oleh KPU. Jadi ternyata sangat ketat juga. Mungkin banyak sekali yang melamar jadi Timsel dan KPU hanya memilih 5 kan dalam setiap daerah. Dan selalu ada komposisi yang sepertinya dalam tanda kutip mewakili latar belakang organisasi masyarakat tertentu. Itu ada manfaatnya. Manfaatnya adalah Timsel ini adalah orang-orang yang sudah teruji kepemimpinannya dan memiliki kapasitas untuk melakukan rekrutmen. Coba Anda bayangkan kalau orang itu nggak punya pengalaman berorganisasi sama sekali, tidak punya pengalaman akademik sama sekali, dia kan nggak bisa juga kan memberi penilaian yang dengan standar-standar yang ditentukan oleh KPU mungkin ya. Tapi karena ini sangat penting, maka Timsel itu ya demikianlah bagaimana KPU menyeleksinya. Saya mohon maaf kalau jawaban saya tidak terlalu bisa memberi kepastian tentang apa yang menyebabkan sedemikian rupa seleksi Timsel, tapi menurut saya KPU sudah berusaha secara terbuka untuk merekrut dan mengambil Timsel, dan pada kenyataannya kemudian yang saya lihat Timsel itu
trennya seperti tadi, dia dalam tanda kutip mewakili satu komunitas organisasi tertentu. Yang kedua, ada beberapa orang yang dia bisa menjadi tim sel tidak sekali tapi berkali-kali di sebuah daerah atau sebuah wilayah ya. Dan saya tidak tahu kenapa itu terjadi. Menurut saya sebenarnya harusnya tim sel itu jangan ada orang yang terlalu sering jadi tim seleksi ya. Jadi dia kemudian jadi seorang yang sangat berkuasa di wilayah itu dong. Kok tim sel KPU dia, terus tim sel KPU kota dia lagi, tim sel Bawaslu dia lagi. Padahal sebenarnya yang kita harapkan kan tim sel ini bukan orang yang nantinya menjadi media utama orang-orang yang mau jadi penyelenggara dong. Dia ya sekedar untuk menyeleksi, menilai, dan kemudian memutuskan. Sehingga lebih baik tim sel itu tidak terkonsentrasi dalam sebuah wilayah itu hanya oleh individu-individu tertentu. Ini nih saya tambah lagi aja ya dari JPPR Sumut nih, Bung Darwin Sipahutar, biar sekalian. Kenapa ada penulisan yang berbeda dalam berita acara hasil pemilu? Makanya Netfeed itu, dan saya kira JPPR juga, kita kan juga dalam satu koalisi mendukung digitalisasi hasil pemilu secara cepat ya. Dalam hal ini bagaimana Sirekap atau Situng itu dimaksimalkan. Situng tuh 2019, 2020 tuh Sirekap. Saya sangat mendukung optimalisasi digitalisasi hasil pemilu di tingkat TPS langsung untuk kemudian dipublikasikan melalui internet, melalui jaringan online. Kenapa? Karena itu bisa menjadi satu cara untuk meminimalisir potensi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh petugas-petugas di tingkat rekapitulasi berjenjang. Di pengalaman kami pada saat pemilu 2009 dan 2014 yang lalu, kami itu jadi banyak hasil TPS itu langsung disampaikan ke KPU kota dan langsung kami publikasikan melalui Situng. Jadi kita bisa langsung lihat loh bahwa TPS nomor sekian di kelurahan ini hasil pemilunya adalah sebagai berikut. Jadi berita acaranya itu langsung bisa kita akses. Dan ketika publikasi itu secara cepat dilakukan, maka dia menjadi alat kontrol terhadap proses rekapitulasi berjenjang. Karena itu kami sangat mendukung digitalisasi hasil penghitungan suara yang sifatnya cepat dan segera. Masalahnya adalah pada saat Sirekap kemarin, saya melihat pergerakan angka hasilnya itu cepat, tapi upload berita acaranya itu tidak cepat. Pada saat rekap di PPK, berita acara hasil di TPS-TPS itu tidak semuanya bisa kita lihat di 2019 dan 2020. Correct me if I'm wrong ya, tapi pengalaman saya di 2014, pada saat rekap di PPS PPK, kami itu sudah mampu untuk mengupload C1 secara digital. Jadi kalau ada pelaporan di PPK dan PPS itu, perpindahan suara dan lain-lain, kita tinggal lihat di website. Makanya banyak caleg yang kemudian mengadukan kasus-kasus perpindahan suara, basis datanya adalah data KPU sendiri yang ada dalam Situng. Nah, itulah yang kemudian menurut saya harus didukung. Jadi harus mendukung upaya digitalisasi hasil penghitungan suara supaya apa? Supaya dia bisa menjadi alat kontrol untuk mencegah terjadinya perpindahan suara pada saat penghitungan di tingkat berjenjang. Demikian ya. Baik, terima kasih Bu Dahlia Umar. Ya, ini sepertinya masih banyak kawan-kawan yang ingin bertanya, tapi memang kita juga harus membatasi waktu, ya, waktu diskusi kita. Sebelum ke situ, untuk membatasi waktu juga ya, saya ke Ibu Lina Said dulu. Ibu Lina Said. Ya, iya bagaimana? Oh ya Bu, Baik. jadi merespon kembali pertanyaan tadi
pertanyaan tadi dari kawan siapa nih tadi? Dari kawan Romi ya, juga merespon itu. Nah, bagaimana Ibu melihat bahwa kecenderungan dari ormas-ormas juga dalam mengintervensi pemilihan atau penyelenggara pemilu itu sangat kuat, dan itu menjadi pintu masuk kenapa integritas penyelenggara itu semakin lama semakin menurun, karena memang intervensi dari ormas-ormas ini yang tertentu ormas tertentu maksud saya ini sangat kuat, dan pada dasarnya seperti Ibu Dahlia tadi itu tidak memperhatikan misalkan dari sisi akademiknya yang bagus, dari sisi emosionalnya yang bagus, tapi itu hanya dari pembagian ormas-ormas. Ya, kira-kira bagaimana Ibu Lina Said merespon itu selama bergelut di dunia tim sel? Iya, jadi Bung Faisal, ini pengalaman kami ya di tim sel. Iya, iya. Begitu banyak berkas dukungan masuk dari ormas-ormas, dari ikatan-ikatan, dari alumni-alumni, seperti itu banyak dukungan masuk ke calon-calon peserta, sehingga kita tim sel itu juga kalau harus berpatokan dengan dukungan-dukungan ini, berarti kita tidak objektif juga menilai. Tetapi kadang juga, jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa memang kita harus memulai dulu dari tim sel. Niat baik tim sel itu untuk merekrut penyelenggara harus berintegritas, harus memulai dari tim sel. Jadi pengalaman kami memang begitu, banyak dukungan dari ormas-ormas, banyak titipan-titipan. Jadi jangankan dalam bentuk berkas, lewat HP juga. Ini pengalaman kami. Kita dihubungi lewat via telepon, harus ini diutamakan. Namun kita alhamdulillah kita abaikan pada saat itu, karena kita tidak berpatokan kepada dukungan-dukungan dari ormas-ormas, tapi betul-betul kita melihat dari kapasitas calon-calon tersebut, apakah dia mampu melaksanakan, menjalankan amanah nanti pada saat dia dipilih. Jadi ini fenomena juga yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak yang terjadi seperti itu, sehingga tim sel juga itu kadang kan titipan. Nah, karena dia adalah titipan, makanya juga menerima titipan. Sehingganya jangan heran ketika sebentar dia bekerja, ya dia diintervensi oleh para pendukungnya dalam tanda kutip. Jadi ini memang harus dibenahi ke depan. Karena sudah banyak pengalaman-pengalaman tentang bagaimana merekrut tim sel, bagaimana merekrut penyelenggara yang lebih mengedepankan titipan dari ormas-ormas. Kita pada saat itu memang mengabaikan dan harus betul-betul melihat kapasitasnya peserta. Tetapi ada juga tim sel yang memang mengutamakan karena dia orang titipan, jadi seperti itu. Jadi Pak Malakana Haris, di saat Bawaslu, karena kami adalah tim sel Bawaslu pada saat itu, memang Bawaslu RI berharap bahwa betul-betul menghasilkan penyelenggara yang kredibel, yang integritas. Namun fakta di lapangan bahwa ormas-ormas juga ini tidak tinggal diam. Dia tetap memaksakan calon-calonnya supaya dia terpilih dengan menyuruh orang-orang tertentu, elit-elit tertentu agar betul-betul mempengaruhi tim sel tersebut. Jadi ini menjadi pelajaran kita ke depan supaya jangan sampai terulang. Saya kira demikian, Bung Faisal. Baik, terima kasih Bu Lina ya. Juga sebagai cambukan juga nih sebenarnya, bahwa kedepannya juga kualitas kita yang harus lebih diutamakan ya. Rekomendasi-rekomendasi juga perlu diperhatikan lebih jauh agar tidak
asal begitu ya, hasilnya tidak buruk. Ya tadi saya lihat ada Karam Smoking sudah muncul tadi. Karam Smoking sudah muncul tadi di layar ini. Tim seleksi di 2018 ya. Karam Smoking. Oke, apa kabar Pak Rams? Halo? Ya. Ada. Ada. Iya. Apa kabar Kak Rams? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Kak Rams Smoking, tadi sudah agak panjang juga diskusi kami di sini. Ya, ada juga banyak pertanyaan yang muncul. Namun sebelumnya kami izin memberikan kesempatan juga untuk Kak Rams untuk memaparkan materinya atau berbagi informasi perihal bagaimana pada saat pengalamannya pada saat seleksi ya di tim seleksi di 2018 kemarin. Dan sekiranya untuk mengefisienkan waktu ya 10 menit untuk Kak Rams bisa membagi informasinya karena tadi agak panjang juga diskusi kami di sini ya. Silakan Kak Rams. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara tentang integritas penyelenggara pemilu memang tidak lepas dari sebuah proses seleksi penyelenggara pemilu itu sendiri. Berbeda kalau kita bicara tentang penyelenggara dengan tim seleksi dalam proses penetapan penyelenggara di tingkat KPU maupun Bawaslu atau DKPP. Karena kita tahu ada 3 lembaga ini yang sering menjadi salah satu hal perbincangan yang hangat ketika persoalan penyelenggara bicara tentang integritas. Kalau tim seleksi itu prosesnya, kita bicara tim seleksi itu prosesnya adalah dia tidak diseleksi. Dia ditunjuk oleh lembaga penyelenggara di atasnya. Misalkan kalau pemilihan atau seleksi tingkat kabupaten, maka dia ditunjuk oleh provinsi. Tapi kalau kemudian di tingkat pusat, maka dia ditunjuk oleh pusat ketika seleksinya di tingkat provinsi atau kabupaten. Karena sistemnya penunjukan, maka ada keterwakilan tim seleksi. Nah, kita penting mempelajari ini tim seleksi ini dulu. Sebelum kita berbicara tentang apa yang diseleksi penyelenggara secara personal maupun kelembagaan. Tadi Ibu Eselina sudah menyampaikan banyak hal karena saya bersama beliau waktu itu dalam rangka mengangkat atau menyeleksi penyelenggara pemilu kita. Biasanya itu latar belakang dari tim seleksi itu dari perguruan tinggi, kemudian dari ormas tertentu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal menilai dan menetapkan penyelenggara pemilu yang secara historis dapat direkam jejaknya. Ini yang kemudian mempengaruhi sebenarnya. Dari tingkat perekrutan tim seleksi saja, itu terkadang ada hal-hal yang bisa disebut kekuatan, the power of personality, kekuatan dari seseorang, baik ditinjau dari sisi kelembagaan organisatorisnya maupun ditinjau dari sisi kedekatan dengan penyelenggara pemilu di atasnya. Ini juga tidak gampang. Terkadang orang melakukan hal-hal yang disebut istilahnya dalam bahasa lobby-lobby yang kuat. Sehingganya dari awal memang kita tim seleksi ini memang direkrut tidak berdasarkan kepentingan untuk demokrasi bagi penyelenggara pemilu, tetapi semuanya berdasarkan kepentingan golongan, kelompok
dan personal masing-masing. Jangan heran ketika kita dalam hal menetapkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, yang memiliki kejujuran, kemudian yang memiliki etis secara budaya di dalam kehidupannya, itu sangat sulit karena ada intervensi kelembagaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Aslina tadi. Oleh karena itu, ke depan saya pikir untuk lebih memantapkan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu ini terintegritas dengan baik, maka proses rekrutmen tim seleksi juga harus menjadi sesuatu yang bersih dari berbagai macam intrik, bersih dari berbagai macam kepentingan-kepentingan. Jangan karena dia dekat dengan ketua KPU tingkat pusat, maka dia bisa jadi tim seleksi, walaupun kapasitas dia tidak mumpuni untuk itu. Jangan karena dia memiliki organisasi besar, misalkan organisasi-organisasi yang kita ketahui bersama di sini, misalkan dari kelompok Muhammadiyah maupun NU, maka dia layak untuk menjadi tim seleksi. Jangan heran di satu daerah tertentu, itu mayoritas penyelenggara itu biasanya dipenuhi oleh satu lembaga organisasi besar, baik Bawaslu maupun KPU. Begitu juga yang lainnya. Karena ini persoalan-persoalan tim seleksi tidak diproses secara bersih, maka yang dihasilkanlah penyelenggara-penyelenggara yang sebagian besar tidak bersih. Hanya dilandasi dengan satu dorongan keperpihakan dalam person-person tertentu. Ini barangkali yang perlu kita perhatikan bersama ke depannya. Dan berikut bagi saya adalah integritas pemilu itu bukan pada proses. Dan kalau kita bicara tentang penyelenggara pemilu ini harus dibedakan antara pekerja dengan pengaman amanah yang mulia. Nah, sebagian besar penyelenggara pemilu kita di Indonesia ini adalah pelaksana mereka adalah sebagai seorang yang mencari kerja. Sehingga Dewan Kehormatan atau DKPP itu menerbitkan memutuskan salah satu etis yang bagian daripada satu penilaian rakyat terhadap kepercayaan penyelenggara, yaitu etik perilaku atau lifestyle. Jadi seorang penyelenggara kadang-kadang ketika dia jadinya guru apa semua, tiba-tiba jadi penyelenggara, lifestyle-nya luar biasa seperti seorang pejabat. Ini juga mempengaruhi proses paradigma berpikir penyelenggara dan rakyat hilang kepercayaan terhadap itu. Karena biasanya persoalan-persoalan yang terjadi, kalau kita mau melihat dalam sisi demokrasi, manipulasi secara baik dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam penanganannya, terbukti hampir di seluruh kota bahkan pusat, orang yang menduduki jabatan-jabatan politik itu rata-rata orang yang punya duit. Oleh karena proses manipolitik juga tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sebab kita masih punya banyak kekurangan dalam proses penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU. Barangkali ini saja bagi saya, karena mohon maaf ini waktu ini saya baru selesai dalam pertemuan yang lain, dan nanti kita kembangkan lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Karams. Halo, Karams masih ada? Dengar? Oke, selanjutnya juga ini masih dengan pertanyaan kepada Karams juga terkait dengan tim seleksi, ya. Di 2018 ya, Karams ini adalah tim seleksi penyelenggara pemilu 2018. Oke. Di 2018 kemarin, Karams. Halo. Ini pertanyaan terakhir kepada semua pembicara pada sore kali ini, sekaligus setelah Karams nanti menjawab juga ada closing statement dari masing-masing pembicara.
Tetapi ini pertanyaan menarik bagi kami juga ini Karang. Di 2018 kemarin, ya. Jadi kan Karang bilang tadi ada intervensi-intervensi itu nyata adanya begitu. Pada akhirnya juga kenapa pada saat pemilu itu tidak berjalan dengan baik dan hasilnya juga buruk karena sedari awal mekanisme itu buruk juga, dari pemilihan tim seleksi, dari lalu juga pemilihan komisioner itu juga buruk. Di 2018 juga buruk karena bagaimana di kondisi 2018 kemarin? Ya, kalau pengalaman saya pribadi dalam proses seleksi, memang banyak hal yang melakukan lobby-lobby, melakukan pendekatan-pendekatan. Iya. Yang paling penting itu adalah biasanya pada saat penetapan pleno terakhir. Jadi dari sekian banyak misalkan pendaftar, misalkan jumlahnya sekitar kemudian menjadi 7 orang, itu biasa proses penetapan itu pada pleno. Nah, pleno ini biasa itu banyak intervensi. Kalau saya kemarin memang dilatar belakangi dengan sebuah konsep bahwa Bawaslu ini adalah salah satu lembaga yang telah dihadirkan oleh negara sebagai bentuk penyelenggaraan yang baik. Semestinya kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal itu. Apalagi kita ini 5 orang. Nah, kalau sistem pleno itu seperti sistem di Dewan Perwakilan Rakyat. Mana yang terbanyak biasanya itu yang menang, gitu, dalam perspektif pemikiran. Kalau menurut kita misalkan yang 5 orang ini misalkan, menurut kita beda-beda pemikiran dalam proses penilaian. Nah, mana yang terbanyak penilaiannya misalkan dari 5 orang ada sekitar 5 orang tim seleksi. Kalau 1 orang ini misalkan cuma 2 orang yang sepakat, kemudian 3 orang yang sepakat kepada si A misalkan, ya si A ini yang kemudian atau orang tersebut yang akan menjadi penyelenggara nanti. Biasanya seperti itu, tidak objektif dalam proses penilaian. Walaupun dia tidak punya latar belakang kepemiluan yang baik, misalkan ada cacat-cacat dia misalkan di penyelenggaraan sebelumnya, dia mantan KPU, mantan Bawaslu, ya terkadang dipaksa itu karena persoalan ada kedekatan-kedekatan juga dengan tim seleksi, baik secara nurani, emosional maupun secara pemikiran. Ini yang menyebabkan kerusakan penyelenggara kita hampir di seluruh daerah. Oleh karena itu maksud saya adalah kalau boleh tim seleksi ini harus direkrut sebaik mungkin, melihat track rekornya, gitu. Apakah dia memiliki track record yang baik? Karena biasanya tim seleksi juga berasal dari penyelenggara sebelumnya, mantan Bawaslu, mantan KPU. Nah, padahal proses penyelenggaraan kemarin waktu dia menjabat sebagai penyelenggara KPU maupun Bawaslu banyak cacatnya, kemudian jadi tim seleksi lagi, kan? Mestinya harus dirubah paradigma seperti itu. Berharap ada satu aturan atau satu atau satu kelembagaan yang dibentuk bahwa tim seleksi ini tidak direkrut oleh KPU mestinya, baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi, tetapi direkrut oleh satu lembaga negara yang diseleksi bahwa dia layak untuk menjadi tim seleksi begitu. Tidak ditunjuk oleh KPU pusat atau KPU tingkat wilayah atau tingkat daerah provinsi, tetapi diseleksi oleh satu lembaga, misalkan DKPP yang menyeleksi misalkan tim seleksi ini, supaya memang benar-benar berintegritas, memang profesional, dan tidak punya tendensi kepentingan apapun baik secara golongan, kelompok maupun secara personal. Ini yang penting bagi saya proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas ini. Demikian. Baik, terima kasih Karams atas informasinya kemarin, pengalamannya. Saya kira cukup diskusi kita pada sore hari ini, ya. Dan terakhir saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk closing statement-nya. Ya, lebih dulu, langsung ke Karams dulu dan Ibu Sri Haslina,
lalu ke Ibu Dahlia Umar. Silakan Karams closing-nya. Baik, sebagai closing statement saya adalah bentuklah penyelenggara pemilu ini dengan bersih dan baik. Bersih dan baik artinya bahwa prosesnya tidak saja pada rekrutmen penyelenggara pemilu, tapi pada rekrutmen tim seleksi. Nah, proses tim seleksi harus dilakukan secara baik dan bersih dengan satu kelembagaan yang bersih pula. Entah apa modelnya, yang penting proses ini harus dilakukan dalam sedini mungkin agar penyelenggara-penyelenggara pemilu benar-benar menjadi salah satu kekuatan dalam menentukan arah demokrasi kita yang lebih baik dan terukur dalam rangka menjadi salah satu trust rakyat bahwa kita benar-benar berdemokrasi dengan baik. Demikian barangkali bagi saya itu hal yang penting tentang sebuah proses integritas penyelenggara pemilu kita di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Karams atas partisipasinya, atensinya pada sore kali ini. Oke, Ibu Sri Haslina Said. Ya, terima kasih. Jadi closing statement saya adalah jika ingin menciptakan pemilu yang kredibilitas, jika ingin menghasilkan pemilu yang berkualitas, maka harus dimulai dari penyelenggara yang berintegritas. Namun tidak cukup hanya penyelenggara saja, tapi kita harus menggandeng seluruh komponen bangsa untuk menuju demokrasi yang santun dan sehat. Saya kira itu, Bung Faisal. Baik, terima kasih Ibu Lina Said atas partisipasinya dan atensinya sore hari ini. Baik, ke Ibu Dahlia Umar. Ya, terima kasih Mas. Bapak Ibu sekalian, saya ingin di sini kita sama-sama melihat fokus permasalahannya dalam mengapa banyak penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas. Yang kedua, dalam proses seleksi dan rekrutmen, kita tidak boleh kemudian menghakimi bahwa organisasi masyarakat itu tidak penting atau seharusnya tidak didengar. Jadi menurut saya sangat bagus kalau penyelenggara pemilu itu punya pengalaman berorganisasi. Masalahnya adalah tidak boleh orang yang dia punya latar belakang organisasi tapi tidak punya kapasitas itu dipaksakan terpilih jadi penyelenggara pemilu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia punya kapasitas sebagai penyelenggara pemilu, punya pengetahuan, punya gelar sarjana yang mencukupi, dan dia punya latar belakang organisasi, itu sangat bagus. Kenapa? Karena kerja di KPU itu tidak hanya cukup dikuasai oleh orang yang pintar keilmuan, dia juga harus pintar memimpin. Jadi kalau orang yang cuma kuliah aja, pintar sekali lah, juara lah ya, CAT-nya mungkin 190 nilainya, tapi tidak punya pengalaman organisasi, pasti dia tidak bisa memimpin rapat pleno. Jadi sama pentingnya pengalaman organisasi dengan kemampuan intelektual. Jadi jangan kita keliru ya menyalahkan ormas ini adalah misalnya aktor utama kenapa penyelenggara pemilu itu tidak berintegritas, itu tidak benar. Justru penyelenggara pemilu yang berlatar belakang organisasi masyarakat itu banyak yang sangat baik dalam memimpin KPU dan Bawaslu. Kenapa ya? Karena mereka ternyata pernah berorganisasi. Tapi yang saya ingin kita catat di sini adalah apapun itu, jadi pada saat ada penilaian tentang rekrutmen harus kemudian secara objektif menilai. Timsel tidak boleh terpengaruh dengan pesanan-pesanan ya. Timsel betul-betul melihat karakter, kemudian rekam jejak, kompetensi, dan perilaku atau psikologi si calon. Ya, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi kalau pesanan-pesanan itu ya bolehlah itu sebagai bonus pengetahuan para timsel, tapi bukan kemudian dia yang paling mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Makanya kenapa banyak pengaduan di DKPP? Karena ada kandidat-kandidat yang nilainya bagus, pengalaman organisasinya bagus, tidak terpilih, kalah dengan orang yang punya pengalaman organisasi dan ternyata nilainya
di bawah yang tidak terpilih itu yang kemudian banyak pengaduan. Nah, saya berharap kita semua kalau mau jadi penyelenggara pemilu nih teman-teman, itu harus punya kemampuan intelektualitas, keahlian dalam bidang kepemiluan dan demokrasi, plus pengalaman dan dalam kepemimpinan berorganisasi, juga rekam jejak yang baik ya. Semoga dengan demikian kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan akan semakin berkualitas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dahlia atas closing statement-nya. Saya pun ikut mengamini. Oke, baik kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, terakhir dari diskusi kali ini adalah sesi foto, ya, sesi foto kita semua. Kepada kawan-kawan sekalian bisa nyalakan kameranya semua. Ya, ini sebagai dokumentasi juga. Ya, oleh-oleh Mas, oleh-oleh. Oleh-oleh ya. Moderator kesimpulan dulu. Iya, Kakak. Iya. Kesimpulan Iya, dulu Bung. moderator, baru foto. Ya Bung, tapi sebelum kesimpulan dari moderator, kalau bisa sedikit saja Mas Faisal. Ya. Jadi kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Dahlia ya, closing statement-nya. Jadi kesimpulannya ke depan untuk kader-kader ini kalau mau masuk menyelenggara pemilu, saya rasa tingkatkan saja kapasitasnya, biar tidak perlu rekomendasi-rekomendasi lah. Kira-kira gitu. Maju. Oke, baik. Oke, saya simpulkan dulu sesuai permintaan Kak Kadir. Wajib. Saya simpulkan dulu diskusi pada sore hari ini. Kurang lebih adalah kita sebagai generasi selanjutnya gitu ya. Ini sangat penting sekali bagi kita untuk lebih memastikan dan bahasanya lebih sederhananya agar kita lebih tahu, lebih kuat dan memastikan bahwa kita mampu duduk sebagai penyelenggara pemilu. Lalu kedua adalah sebagai penyelenggara pemilu bukan hanya sekedar menjalankan hal-hal teknis lainnya, tetapi juga perlu ada sisi moralnya kepada penyelenggara pemilu, ya. Persis dengan Ibu Dahlia Umar tadi katakan bahwa kalau meskipun kita pintar, kita tahu bagaimana mekanismenya, kita tahu teknis-teknisnya, tetapi kemudian juga moral kita masih di bawah, katakanlah buruk begitu, pada akhirnya juga hasil dari pemilihan nanti juga akan memburuk. Lalu yang terakhir dari saya juga bahwa persis dengan Ibu Dahlia Umar tadi yang saya katakan tadi, saya mengamini bahwa organisasi-organisasi atau ormas-ormas lain yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sebenarnya itu adalah potensi yang sangat baik untuk pemilu yang berkelanjutan, yang baik dan berintegritas. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana para ormas-ormas ini merekomendasikan orang-orang yang memang penting dan tahu dari segi keilmuannya juga mumpuni, dari segi keahliannya juga kuat. Artinya tidak lari kosong kalau orang Gorontalo bilang ya. Tidak hanya sekedar rekomendasi, tapi juga dia punya kekuatan akademik, pengetahuan yang kuat. Kira-kira itu kesimpulan dari saya, ya Kak Kadir. Sehat-sehat ya Kak Kadir. Iya. Oke, terakhir kita foto bersama. Ya, ini semua kawan-kawan, kameranya dinyalakan dulu. Pakai masker ini? Nggak usah Mas. Itu Mas dari Netfeed Bolmong Utara tuh, dari Sulut. Oh, Netfeed Bolmong. Ya, salam. Ya. Oke, kita foto dulu. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih para narasumber, Ibu Dahlia, Ibu Lina. Terima kasih moderator. Terima kasih seluruh kawan-kawan. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan Amin. tetap selalu peka dan menjaga kewarasan.
Ya. Terima kasih. Salam Terima kasih, Assalamualaikum Mas warahmatullahi Faisal ya. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.